Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep rempela ati goreng. Nanti juga kita akan bikin sambal bacak yang enak banget, yang gurih. Pertama-tama di sini kita akan bikin rempela ati gorengnya terlebih dahulu ya. Ini sudah aku siapkan, sudah aku bersihkan rempela ati saat jantung-jantungnya. Kemudian kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini kita pakai kemiri, bawang, brambang, kunir, nggak ketinggalan. Aku juga mau pakai ketumbar biar makin wangi. Kemudian kita haluskan, tapi bisa menghaluskan menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun mau pakai blender juga boleh. Nah ini biar nanti lebih gampang untuk halusinnya, aku tambahkan garam. Kemudian kita ulek-ulek lagi. Kalau dirasa sudah halus, kita akan sisihkan. Kemudian kita siap untuk memasaknya. Nah sekarang kita akan siapkan wajannya, masukkan rempela atinya. Di sini tambahkan lagi gedung salam, laos, dan juga ada serai. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Nah karena tadi udah aku taruh garam di bumbu halus, jadi nggak perlu taruh garam lagi. Nanti tinggal tambahkan gula sama penyedap rasa aja. Kemudian tambahkan lagi air, aduk-aduk. Sekarang kita masak dulu pakai api besar. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya, kita biarkan sampai bumbu benar-benar ngeresep banget, dan biarkan nanti sampai airnya itu udah susut atau sudah agak kering. Nah kurang lebihnya kayak gini Fluffys. Ini sudah mateng, ini kita sisihkan dulu. Kalau misalnya sudah dingin, baru nanti kita siap untuk menggorengnya. Kemudian sekarang kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita cemplungin sedikit teburan tepung terigu ataupun tepung beras biar nggak terlalu nyepluk-nyepluk ya. Karena ati ampela tuh biasanya kalau digoreng tuh heboh banget, ceplak-cepluk. Jadi aku tambahkan sedikit tepung biar mengurangin aja gitu. Kemudian kita cemplungin ati amplaknya. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata sempurna. Kalau misalnya nanti warnanya udah kecoklatan, udah cantik banget ya, dikiranya sudah mateng, baru kita akan angkat. Kita akan goreng lagi sisanya. Kalau semuanya sudah digoreng, kita akan sisihkan. Dan setelah ini kita akan siap untuk bikin sambal bacak yang enak banget, yang seger. Pertama-tama untuk bikin sambalnya, di sini kita akan siapkan ada cabai. Ini aku campur aja hijau dan juga merah rawit. Kemudian ini kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi. Aku mau pakai garam. Kemudian ada, kalau misalnya Fluffys mau pakai micin itu boleh banget, karena biar nanti rasanya itu makin gurih dan juga sedap. Kemudian kita akan ulek lagi. Kalau misalnya sudah halus, kemudian kita sisihkan. Kita siapkan tomat di sini biar cantik, ada yang hijau dan ada yang merah. Ini bagian ujungnya kita buang. Kemudian kita akan potong-potong kotak-kotak kecil-kecil, atau misalnya Fluffys mau panjang-panjang tipis-tipis itu juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan campurkan dengan sambal yang sudah tadi kita ulek-ulek ya. Kemudian kita ulek lagi, tapi nguleknya nggak boleh sampai halus banget Fluffys, kayak kasar-kasar aja gitu. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan brambang, kemudian brambangnya kita iris-iris. Kalau misalnya sudah diiris-iris, ini nanti nggak langsung diulek ke bahan cabai dan juga tomatnya, tapi nanti kita akan gongsong bawang merahnya pakai minyak yang sudah panas. Aduk-aduk sebentar, nggak usah sampai yang warna kecoklatan banget Fluffys. Kalau aromanya udah wangi, udah cukup, dan kita akan siram ke sambal itu sak minyak-minyaknya kita siram. Kemudian kita aduk-aduk rata sambil dipenyet-penyet, tapi nggak boleh sampai halus banget. Dan kurang lebih kayak gini Fluffys. Ini sudah jadi. Tadi ati amplanya juga sudah jadi digoreng. Sekarang kita siap langsung di meja makan. Ini udah aku siapin juga nasi anget. Terus aku mau juga tambahkan lalapan, ada timun. Kalau misalnya Fluffys mau pakai lalapan lain sesuai dengan selera Fluffys, atau mau pakai keruban juga boleh banget. Yang penting sambalnya nggak boleh ketinggalan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal tumpang. Nah ini resep sambalnya tuh unik dan beda dari sambal-sambal lainnya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tempe. Ini kalau bisa, kalau ada tempenya itu sing rada semangit biar aromanya itu lebih enak. Tapi hari ini Fluffy Kasih nggak ada tempe semangit ya, wis pakai tempe seger juga nggak apa-apa.
Kemudian di sini kita akan rebus. Di sini sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian di sini untuk bahan-bahan sambalnya ada cabai merah besar, kemudian ada brambang, bawang. Kalau mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Nah, hari ini aku pakainya cabai gede aja. Kemudian setelah matang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nanti pisahkan cabai, bawang, brambang sama tempenya ya, karena kita akan haluskan cabai, bawang, brambangnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk menghaluskannya Flavis wajib pakai ulekan, karena kalau misalnya pakai blender teksturnya itu jadi halus banget. Nah, hari ini kan aku maunya teksturnya itu masih rodok kasar kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan masukin tempenya ke dalam ulekan, kemudian kita becek-becek, nggak boleh sampai halus banget ya, jadi masih ada kasar-kasarnya gitu. Kemudian setelah ini nggak perlu kita tumis Flavis, jadi ini nanti langsung kita rebus lagi, kita cemplungin lagi ke dalam sisa air bekas ngerebusan tempe tadi di awal. Kemudian di sini kita masukkan santan, aku pakainya santan instan, Flavis juga bisa pakai santan yang masih segar, tapi nanti diambil yang bagian kentalnya aja ya. Kemudian ini kan kita aduk-aduk, dan di sini masih mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku tambahkan ada garam, kemudian ada gula, kemudian ada penyedap rasa. Nah, di sini aku pakainya gula pasir. Kalau misalnya Flavis di rumah punya gula Jawa, pakai gula Jawa nanti rasanya akan jauh lebih sedap. Kemudian setelah ini kita akan masak pelan-pelan pakai api yang masih agak kecil, dan kita akan masak sampai nanti kuahnya rodo asat kayak gini. Jadi ini nanti rasanya tuh gurih, aromanya harum, dan ini enak banget untuk kita maem dengan sayur-sayuran seperti ini. Ini sudah aku siapkan ada toge, kacang panjang, daun janggel atau elung, dan juga di sini aku pakai kelandingan. Wah, ini enak banget. Sekarang aku mau langsung siapin nasinya yang masih anget, kemudian ini mau aku campurkan sayur mayurnya, dan nanti kita akan siram dengan sambal tumpangnya. Seharusnya ada sambal pecelnya Flavis, cuman kayak gini aja rasanya udah enak banget. Terus nanti kalau misalnya maemnya pakai tempe bacem, terus ada peyek teri atau peyek kacang ijo, wah rasanya enak banget. Atau pakai kerupuk yang bulat itu. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep kue tiaw ayam. Kebetulan Flavikasi lagi pengen banget maem menu yang satu ini. Dulu waktu di Jakarta Flavikasi sering banget bikin. Nah, hari ini Flavikasi juga mau bikin untuk Flavikasi dan juga untuk keluarganya Flavikasi. Pertama-tama siapkan kue tiawnya. Kemudian di sini kita akan bikin beberapa tahap. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ayamnya. Ayam kuah kecapnya. Pertama-tama kita siapkan ayam, kemudian ayamnya kita cincang kasar, kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu bikin ayamnya. Nah, di sini kita bumbunya praktis saja, ada kemiri, bawang dan juga merica. Ini kita haluskan pakai ulekan, bisa juga Flavis pakai blender kalau mau. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita langsung gongsong. Pertama-tama siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak, lalu kita gongsong bumbunya sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin ayamnya, kemudian aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan bumbu-bumbu lainnya Flavis yang bikin nanti rasanya jadi gurih banget. Di sini ada kecap manis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan saus teriyaki. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi gula, garam. Flavis kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian aduk-aduk. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi air. Dan kita nanti akan masak sampai nanti kuahnya itu rodok susut dan rodok nyemek, nggak boleh sampai yang terlalu kering ya. Jadi aku maunya sampai yang nyemek-nyemek gimana gitu, nanti kuahnya itu enak banget loh. Nah, kita masaknya pakai api kecil aja supaya bumbunya benar-benar ngeresep. Kalau misalnya nanti sudah mateng, kuahnya sudah nyemek kayak gini, ini kan rodok encer Flavis, aku maunya nanti teksturnya rodok kental, jadi aku mau tambahkan tepung terigu biar nanti makin kental lagi. Ini tepung terigunya jangan lupa dilarutkan dengan sedikit air ya.
Ini kita aduk-aduk. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini ayamnya sudah jadi. Kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan kuah baksonya. Nah, pertama-tama untuk bikin kuah baksonya, di sini kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, di sini kita akan cemplungin tulang ayam, boleh juga pakai tulang sapi kalau Flavis mau. Tambahkan seledri sabatangnya, garam, dan juga kalau pakai kaldu ayam juga boleh. Kemudian cemplungin bakso sapi. Flavis suka pakai bakso ayam ataupun mau pakai pangsit rebus, itu juga enak banget. Aku juga suka banget, cuman hari ini aku bikinnya yang versi bakso. Ini sudah jadi, rasanya udah gurih, seger. Ini kita sisihkan. Kemudian ini yang bagian paling penting nih. Ini kita akan bikin minyaknya supaya nanti kue tiaw ayamnya itu gurih banget. Kita siapkan minyak, cemplungin kulit ayam dan juga bawang putih. Bawang putihnya begini aja, gak usah dikupas. Tapi juga bisa tambahkan lemak. Kalau misalnya maksudnya nggak ada kulit ayam, bisa juga pakai lemak sapi. Ataupun bagi Flavis yang mungkin bisa makan daging babi, itu juga boleh banget pakai lemak babi. Itu nanti bikin rasanya jadi juga gurih banget. Kalau sudah, ini kita res-resnya atau ampasnya kita buang, kita hanya pakai minyaknya aja untuk bikin kue tiaw ayam. Nah, kita sisihkan. Kemudian sekarang kita siap untuk meraciknya. Pertama-tama kita siapkan air yang sudah mendidih. Airnya agak banyak ya kalau ngerebus kue tiaw. Nah, ini kita masukin kue tiawnya. Pastikan Flavis cari kue tiawnya itu masih seger banget Flavis. Jadi dia nggak kaku dan nggak kayak putus-putus gitu. Dan masih lembut banget biasanya kalau kue tiaw yang masih seger. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai direbus, rebusnya tuh usah lama-lama, sebentar aja. Karena kue tiaw kan sudah mateng. Jadi tinggal bilas ke air panas aja saja nih. Kalau sudah, kita akan angkat. Kemudian kita siapkan mangkuk. Kemudian tambahkan minyak yang tadi kita pakaiin bawang putih dan juga kulit ayam ya. Tambahkan juga sedikit micin dan juga garam. Kemudian sekarang kita tuang kue tiawnya, aduk-aduk. Ini sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian di sini mau aku tambahkan sayur-sayuran Flavis, tapi ini sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak suka sayur ya boleh di skip. Sini aku mau pakai sawi atau caisim dan juga ada togenya. Waduh, kalau main toge Flavis udah seneng banget deh. Nah, sekarang kita akan rebus sawinya dan juga togenya. Ngerebusnya itu nggak usah lama-lama Flavis, asal cemplung air mendidih. Sebentar aja kita angkat biar nanti masih seger, masih krius-krius. Sekarang kita totok di mangkoknya. Kemudian kita akan tuang ayam kecapnya. Dan ini aku tambahkan juga sambal rebus Flavis, bagi Flavis yang mungkin mau pakai saus tomat atau saus sambal, itu juga boleh banget. Jangan lupa taburin pakai daun bawang. Nah, ini kita siapkan bakso kuahnya. Udah jadi deh. Sekarang mumpung masih panas, kita mau langsung aduk-aduk. Ini rasanya enak, gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kubis. Saja nih, kalau udah ngomongin kubis itu dimakan mentah aja itu rasanya udah enak banget. Apalagi ditumis pakai model masakan deso kayak gini. Pertama-tama kita siapkan kubisnya, kemudian kita potongnya rodo halus ya. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita sisihkan dan kita siapkan bahan. Nah, ini aku mau tambahkan tempe. Ini tempenya kita potong kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis memanjang juga boleh, sasak Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau tambahkan tahu kopong saja. Di sana tempe, tahunya juga kita masukin sekalian, nggak apa-apa. Kemudian tahunya kita potong tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja Flavis. Pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau besar. Kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, karena di sini aku mau nanti tumisannya pedes banget, jadi aku mau tambahkan lagi cabai rawit yang agak banyak. Bagi Flavis yang nggak suka pakai yang pedes-pedes, cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis dan jangan lupa kita tambahkan lagi ada berambangnya. Berambangnya juga kita iris tipis-tipis aja. Wis, ini aja rasanya udah cukup bumbunya. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk wajan. Tambahkan minyak.
Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya sampai nanti layu dan juga harum. Kalau misalnya sudah harum, di sini baru kita akan cemplungin cabenya, tadi ada cabai hijau dan juga cabai rawitnya. Aduk-aduk lagi, gongsong-gongsong lagi. Kalau misalnya sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin tempenya dan juga tahunya sekalian. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau kira-kira tahu dan tempenya sudah hampir mau mateng, baru di sini kita akan cemplungin kubisnya. Karena masak kubis itu sebentar banget mateng. Kadang-kadang ini kubis kalau aku mau lalapan udah krius-krius masih mentah itu rasanya enak banget. Makanya kalau aku numis kubis tuh masaknya nggak usah lama-lama, biar nanti pada saat dimam tuh masih krius-krius. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi air dan juga gula, garam. Mau pakai penyedap rasa boleh, mau pakai kalduan, kaldu sapi, kaldu ayam, kaldu jamur, wis boleh banget. Bagi Flavis yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja karena rasanya udah enak banget. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini cocok banget untuk pakai nasi hangat. Kadang-kadang Flavis pagi-pagi aku sarapan itu cuma pakai nasi putih dan juga lauk ini aja, rasanya tuh udah cukup, nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya satu kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu sosis. Wah, ini favoritnya anaknya Flavi Kasih banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah. Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Flavis bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah, ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Flavis aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget. Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Flavis karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi hangat. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep masakan ikan lele yang kemarin aku habis makan di warung lesehan. Ada menu ini dan aku langsung mau bikin untuk Flavis di rumah. Pertama-tama di sini kita siapkan lele sebanyak 1 kg. Kemudian di sini kita akan marinasi dulu dengan bumbu. Kita siapkan bumbunya, ada bawang putih, ada jahe, ada kunir, ada ketumbar. Kemudian bumbunya akan kita haluskan.
Nah, kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi garam, kemudian kita haluskan lagi. Setelah semua bumbu halus, kita tambahkan lagi sedikit air. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita aduk-aduk sebentar. Kemudian bumbu ini akan kita pakai marinasi leleknya ya. Caranya kita tuang bumbunya ke dalam mangkok berisi lele, kemudian kita akan aduk-aduk dan kita akan diamkan minimal 15 menit supaya bumbunya benar-benar meresap. Kalau sudah dimarinasi, kita akan goreng leleknya. Siapkan wajan dan minyak, lalu kita masukkan leleknya. Nah, bagi Flavis yang kalau mau lebih gampang lagi goreng lele itu pakai minyaknya yang banyak, itu langsung sereng, itu sebentar matang. Nah, kalau bagi Flavis yang minyaknya sedikit kayak aku hari ini, itu baliknya cukup 1 kali aja biar nggak hancur. Ini sudah matang, sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Sini akan aku pakaiin kemangi dan juga ada cabai rawit wungkulan. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada kunir, kemudian ada kemiri, ada cabai keriting merah. Boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi. Tambahkan lagi ketumbar. Kemudian kita akan haluskan, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan dan minyak, lalu kita akan gongsong atau kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini akan kita tumis sampai nanti benar-benar matang dan tanak dan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian kalau airnya sudah masuk, tambahkan gula, garam, penyedap secukupnya. Kemudian kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita aduk-aduk. Jadi nanti ini rasanya gurih, pedas, dan juga ada sedikit manisnya. Nah, ini kalau misalnya bumbunya rasanya udah enak, udah pas lah ya, baru kita akan masukkan ikan lele yang sudah tadi kita goreng. Tambahkan lagi cabai wungkulan dan juga kemangi. Kemudian kita aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini rasanya enak banget, gurih, pedas, dan juga sedikit manis, dan ada aroma dari kemanginya, itu nanti bikin tambah enak lagi. Dan bagi kalau bisa mungkin mau maamnya pedas banget, nanti cabenya boleh diperatusin saat maem. Ini sudah matang. Kemudian nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini cocok untuk dimaem pakai nasi yang anget-anget, apalagi ada tempe goreng sering atau tempe goreng tepungnya. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado cumi, terong, dan juga pete ala warung Padang yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan cumi. Aku pakai cuminya sebanyak setengah kilogram. Aku pakai cumi yang seger banget. Kemudian ini cuminya sudah dibersihkan dan kita potong kayak cincin gitu. Kemudian setelah ini kepalanya juga akan aku masak ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka ya boleh dibuang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi terong. Ini terongnya juga aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini aku pilih terongnya masih muda-muda banget. Ini terongnya akan kita potong menjadi 4 bagian biar nanti gampang untuk maamnya. Kalau kegedean nanti agak sulit ya. Kemudian kita rendam dengan air biar warnanya nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, ada bawang merah, kemudian kita pakai bawang putih dan juga ada tomat. Semua bumbu ini akan kita haluskan pakai blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini kalau misalnya mau terongnya warnanya tetap cantik, nggak kemelirun atau nggak pucet, pakai minyaknya agak banyak dan harus benar-benar panas baru dimasukkan. Ini terongnya sudah matang, kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng cuminya. Nah, tahap ini penting ya, biar nanti cuminya itu nggak basah ketika kita masukkan ke dalam sambalnya. Dan yang paling penting nanti cuminya nggak alot lagi. Nah, ini cukup seperti ini aja kita angkat. Nanti bagi Flavis yang bertanya, yang hitam-hitam apa? Ini tintanya.
Ada beberapa orang yang suka banget masak cumi ada tintanya, tapi hari ini aku nggak pakai tinta untuk masak cuminya. Ini sudah matang, kita sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk. Di sini aku akan tambahkan lagi serai biar lebih harum ya nanti aromanya. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian tambahkan lagi gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Dan yang nggak boleh ketinggalan lagi, di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasa baladonya tuh seger banget. Kemudian di sini kalau sudah dimasukkan semua, kita aduk-aduk lagi, biarkan bumbunya itu benar-benar matang banget dan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Baru kita akan masukkan cuminya dan juga terongnya, dan nggak boleh ketinggalan lagi ini pete. Wah, ini nanti bikin nafsu makannya itu tambah lahap lagi. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk dan masaknya udah nggak usah terlalu lama, sebentar aja karena semua bahan sudah matang ya. Ada cumi udah matang, terong matang, dan juga bumbunya juga sudah matang banget. Nah, ini sengaja aku masukkan petenya barengan supaya warnanya tetap cantik dan masih krius-krius. Nah, ini hasilnya, warnanya cantik banget ya, rasanya enak banget dan aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Nanti kita tinggal nyeduk nasi yang masih anget-anget ke mebul. Apalagi nih kalau kita maem pakai ada sayur singkongnya, ada telur dadarnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan cumi yang simple banget tapi rasanya enak banget. Ini bener-bener resepnya Indonesia banget. Ini cuminya aku masih pakai cumi yang seger banget dan dalamnya ini sudah aku bersihkan. Jadi kalau misalnya Flavis mau cari cumi yang seger, itu ciri-cirinya cuminya itu masih keras dan kepalanya masih nempel di badan. Jadi kalau misalnya cuminya udah letoy, terus habis itu kepalanya udah lepas-lepas, nah itu biasanya udah nggak bagus cuminya. Ini cuminya aku nggak buang kulitnya ya, tapi misalnya Flavis mau buang kulitnya ya monggo aja, nggak apa-apa. Setelah dipotong-potong, ini nggak perlu kita marinasi pakai apapun, ini akan langsung kita goreng terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya aku masak cumi, itu pasti aku goreng dulu atau aku rebus dulu, dan gorengnya juga sebentar aja, atau ngerebus juga rebusnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Ini cukup begini aja Flavis. Ini akan kita sisihkan dulu, ini airnya akan kita buang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya pertama-tama di sini aku pakai tomat. Ini aku pakai tomat sebanyak 2. Ini aku potong tipis-tipis supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kemudian kalau misalnya sudah kita potong-potong, kita sisihkan dulu dalam piring. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai cabai hijau keriting. Flavis juga bisa pakai cabai hijau besar. Jangan apa, ini supaya nanti warna masakannya jadi cantik warna-warni. Makanya aku tambahkan cabai hijau. Selain itu kita juga akan pakai cabai rawit merah. Kalau misalnya Flavis nggak kuat pedes, bisa juga pakai cabai yang merah besar. Ini juga cabainya akan kita potong-potong. Setelah selesai kita potong-potong, kita sisihkan dulu dalam piring. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini kita pakai berambang atau bawang merah. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis juga. Setelah kita potong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Pokoknya hari ini resepnya tuh gampang banget, benar-benar segampang masakan Indonesia untuk sehari-hari. Selain ada bawang putih, sini kita juga pakai laos. Ini laosnya aku potong-potong, bisa juga digeprek, nggak apa-apa, sama aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Di sini kita tambahkan lagi daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian pertama-tama kita akan gongsong bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu. Kemudian baru kita akan masukkan laos, cabai rawit, daun salam dan juga daun jeruk. Nah, cabai hijau dan tomato itu nanti belakangan aja pada saat mau diangkat ya. Ini akan kita gongsong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng sebentar. Kemudian di sini akan kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan ada gula merah, kemudian ada garam, penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Ini kecap manis aku pakai merek Kencana, ini udah kecap favorit aku banget.
Nah di sini kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, aku saranin sebaiknya pakai micin ya, jangan pakai kaldu ayam atau kaldu sapi supaya nggak mengganggu rasa cuminya. Kemudian kita akan masak lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan masukkan tomat dan juga cabai hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk, masaknya selama-lama. Seperti ini aja udah cukup. Ini sudah matang, aromanya harum banget. Ini rasanya pedas, sedikit manis dan juga gurih. Ini enak banget kita mau pakai nasi yang masih anget. Apalagi kalau misalnya ada tempe goreng sereng, makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah, bikinnya gampang banget. Bahan-bahan yang kita pakai juga sederhana banget. Hari ini kita akan bikin tumisan kubis. Nanti kita juga akan pakai bahan-bahan lainnya. Ini kubisnya aku pakai separuh aja biar gak kebanyakan, dan kita akan potongnya memanjang biar cantik ya. Kalau sudah dipotong, kita letakkan dulu dalam mangkok. Setelah itu baru kita cuci yang bersih. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Ini wortelnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian ini potongnya akan kita bentuk seperti hampir korek api ya. Nah kira-kira kayak gini Flavis, biar nanti tampilannya cantik senada dengan kulnya yang panjang-panjang. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai telur. Ini telurnya akan kita kocok lepas. Ini nggak usah dikasih bumbu apapun, telurnya udah begini aja. Kemudian kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu yang bener-bener sederhana banget. Aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita chop aja. Kemudian kita tambahkan lagi cabai. Ini bagi yang suka pedes ya, tapi kalau nggak pedes juga nggak usah dikasih cabai. Tapi aku yakin rata-rata orang Indonesia banyak yang suka pedes. Kemudian sekarang pertama-tama kita akan goreng telurnya terlebih dahulu. Ini akan kita goreng orak-arik aja, asal orak-arik aja udah. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan gongsong bumbunya. Ini akan kita gongsong sampai nanti aromanya berbau harum, tapi jangan sampai kering banget ya. Kemudian baru kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu. Kubisnya nanti aja, karena kubis sebentar banget itu udah matang. Kalau wortel dia lebih lama masaknya daripada kubis. Kalau wortel sudah setengah matang, masukkan kubis dan juga air sedikit aja. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan sedikit kecap manis. Kemudian kita tambahkan kecap asin, gula, garam, penyedap sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak sampai hampir matang. Kalau misalnya udah mau diangkat, baru kita akan cemplungin telur yang sudah tadi kita goreng orak-arik. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar, biarkan mendidih, udah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Aku tuh suka banget makan kubis, apalagi kalau kubisnya itu belum terlalu matang, masih krius-krius kayak gini. Ini enak banget dimakan pakai nasi anget untuk sarapan, makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep dari ayam. Ini ayamnya akan kita bikin tongseng ya. Ini aku pakainya yang sayap, tapi juga bisa pakai paha dan juga dada. Tapi kalau mau lebih gurih, pakai sayap dan juga paha. Ini ayamnya akan kita rebus terlebih dahulu ya. Ini asal matang aja supaya dia ngilangin bau amisnya aja, karena nanti kita mau pakai masakan yang berkuah, jadi nanti kuahnya lebih seger. Nah ini ayamnya sudah selesai direbus, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita pakai tomat. Ini aku pakai merah, tapi juga bisa tambahkan hijau biar nanti warna-warni masakannya juga lebih cantik. Kemudian kita potong-potong. Nah di sini kita tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya akan kita potong-potong juga, nggak usah panjang-panjang, kurang lebih 1 atau 2 cm aja udah cukup.
Kemudian setelah ini kita akan sisihkan ke dalam piring. Nah, di sini kita akan tambahkan juga kubis atau kol. Aku suka banget kalau makan tongseng tuh ada kubisnya yang masih kris-kris, belum terlalu matang. Itu rasanya enak banget. Nah, ini kubisnya akan kita potong rawis-rawis aja. Kemudian kalau di sini mau pedas, boleh tambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah. Ini cabainya nggak usah diulek, cukup kita potong bulat-bulat aja. Nah, setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada merica, ada bawang putih, ada kemiri, ada bawang merah, kemudian ada jahe, kunir. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kalau sudah halus, kita akan tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan sampai nanti bumbunya harum dan juga tanak. Kemudian kita akan masukkan ayam sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk. Oh ya, Flavis, gini tadi aku lupa, harusnya kita akan tambahkan ada laos, salam, dan juga serai. Nah, ini kelupaan, jadi mohon dimaafkan ya. Harusnya tadi ditumis dulu, tapi ya wis nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan santan, kemudian gula Jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, di sini santannya jangan terlalu kental ya, yang encer aja. Kemudian kita akan tambahkan lagi kecap manis. Nah, kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya tanek dan juga rasanya udah enak banget. Baru kita akan masukkan sayur-sayuran tadi. Tadi kan ada kol, ada tomat, dan juga ada cabai rawit dan daun bawang. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalau bahan-bahan ini udah masuk, itu masaknya usah lama-lama lagi karena biar nanti sayurannya masih seger pada saat kita maem. Nah, begini aja udah cukup, Flavis. Ini udah mateng, ayamnya udah empuk banget, bumbunya ngeresep, tapi sayurannya juga masih kering. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih kembul, terus tempe goreng sereng. Wah, enak banget deh, serius nih, gak lomba-lombaan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Ini subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal kencur. Ini resep enak banget, seger banget. Jadi sambalnya itu mentah-mentahan, tapi nggak ada rasa lamuknya sama sekali. Ada rasanya itu enak dan seger banget. Ini nanti cocok banget kita pakai aneka gorengan, aneka bakaran. Pokoknya enak banget deh. Dan kita bikinnya juga gampang banget. Nah, di sini kita cukup siapkan ada cabai rawit, kemudian ada bawang merah, dan ada kencur yang pasti ya. Jadi di sini kita nggak pakai bawang putih, cukup bawang merah aja. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Pokoknya bikinnya gampang banget ya. Bagi Flavis yang mungkin udah sering banget makan ke tempat-tempat makanan Sunda, pasti udah nggak asing lagi dengan sambal yang satu ini. Tapi bagi Flavis yang belum pernah makan di daerah Sunda atau warung makan Sunda, Flavis wajib coba ini. Terus ini kita tambahkan lagi ada garam, gula, dan juga penyedap. Gulanya di sini aku pakai gula Jawa. Nah, kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap, pakainya micin aja ya supaya nggak terlalu mengganggu rasa. Kemudian kita akan haluskan lagi. Nah, ini setelah halus kita masih akan tambahkan lagi bahan lainnya. Ini yang benar-benar nanti bikin rasanya jadi tambah seger lagi. Jadi kita akan pakai tomat. Ini tomatnya aku sengaja naruhnya di belakang karena memang sambal kencur ini tomatnya tuh nggak halus, jadi cuman kayak kita iris-iris terus kita becek-becek sebentar, jadi nggak sampai halus banget. Nah, cuman begini aja Flavis, jadi tekstur sambalnya itu masih benar-benar kasar kayak gini. Nah, ini sudah cukup, ini akan kita sisihkan. Nah, di sini nanti aku akan tambahkan lagi lalapan. Ini lalapannya kemarin juga aku baru makan, enak banget. Di sini aku akan pakai lenca. Ini lencanya masih benar-benar mentah, dan juga ada togenya juga, toge yang benar-benar mentah. Mungkin bagi Flavis yang ngerasa enak gak sih gitu, aneh gak sih rasanya, ini benar-benar enak banget rasanya Flavis, apalagi kita makan bersama aneka gorengan atau aneka bakaran. Wah, enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.